Perjuangan tak sia-sia Delia. Penulis Tuti Nonka, narator Hanifah Abu Marzuki. Kakek Delia almarhum termasuk orang yang kaya raya. Kakek Suryo memiliki perusahaan batik yang cukup besar. Boleh dikata yang terbesar di kota Solo. Buruhnya puluhan orang. Halaman luas di belakang rumah itu dulu dipergunakan untuk menjemur kain yang sudah diwedel dan dibabar. Dibuat bangunan kayu bertingkat sehingga kain-kain itu dapat disusun dengan menghemat tempat. Label untuk kainnya dibuat dari kertas emas bergambar serimpi. Waktu itu bukan main bangganya kalau mengenakan kain batik cap serimpi, sebab terkenal halus dan baik mutunya. Tapi keadaan terus berubah. Zaman kejayaan pengusaha-pengusaha batik pelan-pelan memudar dengan masuknya mode pakaian barat. Sedikit demi sedikit jumlah jemuran kain di halaman belakang pun berkurang. Dan ketika kakek Suryo meninggal pada tahun 1967, buruh yang bekerja di perusahaan batiknya tinggal 8 orang saja. Eyang Putri berusaha terus melanjutkan usaha batiknya, tetapi keadaan sudah semakin sulit, sementara persaingan dengan pengusaha lain sudah sedemikian kerasnya. Akhirnya pada tahun 1970, Eyang Suryo berhenti membuat kain dan hanya berdagang mengambil kain orang lain. Bangunan kayu bekas tempat jemuran diubah menjadi tempat tinggal 300 ekor ayam broiler. Sekarang, pada usia yang sudah 70 tahun, Eyang Suryo masih memiliki los batik di Pasar Klewer yang ditungguinya sendiri. Kedelapan orang anaknya yang sudah menikah dan jadi orang menginginkan agar ibunya tinggal di rumah saja. Tidak usah pontang-panting lagi berdagang. Akan tetapi, orang tua yang sudah sejak kecil sudah biasa bekerja itu tidak betah sehari-harian berada di rumah tanpa mengerjakan sesuatu. Diambilnya seorang anak laki-laki dari desa yang putus sekolah setelah tamat SMP. Mulyono namanya, untuk mengurusi ayam broiler sambil meneruskan sekolah pada siang hari. Delia meninggalkan rumahnya karena menginginkan ketenangan. Tetapi setelah 4 hari tinggal di rumah neneknya, ketenangan dan kesendirian itu ternyata membuatnya jemu. Karena itu, setiap pagi setelah membantu Eyang Suryo memberes-bereskan rumah, memesan ini itu kepada Mbok dan Pak Raji serta Mulyono, dia ikut nenek menunggu dagangan batik di Pasar Klewer. Jam 3 biasanya mereka baru pulang. Sore hari habis untuk membersihkan diri, istirahat sejenak, dan melihat-lihat ayam. Dengan demikian kesempatan untuk berbicara dengan tenang hanyalah pada malam hari, ketika duduk di serambi belakang menikmati cahaya bulan atau berbaring berdampingan di tempat tidur. Tetapi Delia menyukai pembagian waktu itu. Dia merasa hidup kembali, menikmati enaknya berbaring setelah seharian capek. Pada malam hari setelah selesai makan dan melaksanakan kewajiban kepada Tuhan, Eyang Suryo akan mulai berbicara kepada Delia. Eyang Suryo tak pernah berbicara panjang lebar. Malam ini sedikit, besok malam sedikit lagi, lusa tambah juga sedikit, dan tak selalu langsung berupa nasihat kepada Delia. Kadang-kadang cerita saja tentang masa muda dan masa kanak-kanaknya, baik yang lucu, yang menggembirakan, maupun yang membuat hati tergores. Semuanya disampaikan dengan sederhana dan wajar, selalu dengan senyum
meskipun cerita itu sendiri membuat hati terharu. Delia tak habis berpikir, bagaimana neneknya yang begitu lembut, hangat, dan sangat terbuka menerima pendapat orang, bisa mempunyai anak seperti ibunya yang keras dan kaku. Ibumu menuruni sifat Eyang Kakung, Delia. Eyangmu dulu pun keras sekali. Semua orang menuruti kehendak dia saja. Pernah suatu kali, rombongan wayang orang budaya Woro mengadakan pertunjukan di Solo. Aku ingin sekali nonton, tapi Eyang Kakungmu selalu sibuk. Pada malam terakhir pertunjukan, kukatakan kepadanya, aku benar-benar ingin nonton. Kulihat kebetulan tidak sibuk, tapi Eyang Kakungmu tidak mau. Katanya capek. Permintaanku untuk pergi bersama Mbok dan Pak Raji juga ditolaknya. Ya, apa boleh buat. Sekalipun kecewa dan gemas, ku tidak jadi melihat wayang orang yang sudah bermalam-malam ku impikan itu. Eyang tidak merasa tertekan atau bagaimana menghadapi sikap Eyang Kakung yang demikian? Tanya Delia. Eyang Suryo tersenyum, menerawang, mengenang kembali saat bersama suaminya mengarungi hidup. Gemas dan jengkel iya, Delia. Tapi tertekan, tidak. Dan sekalipun aku sedang marah kepadanya, aku tetap menunjukkan sikap halus, melayani semua kebutuhannya dengan baik. Biasanya Eyang Kakungmu akan merasa sendiri, dan kalau sudah begitu, beliau berubah menjadi sayang sekali padaku. Hampir selalu bisa dipastikan malam itu aku tidak bisa tidur, karena setiap saat dibangunkan Eyang Kakungmu yang mengatakan betapa aku ini sangat berarti bagi dirinya. Sering timbul keinginanku untuk melehke beliau, menonjok hidungnya dengan mengatakan bagaimana aku sering jengkel oleh sifatnya. Tapi selalu niat itu kuurungkan. Ya, kupikir tidak ada gunanya memancing rasa tidak senang di antara aku dan eyangmu bila keadaan sudah menjadi baik. Dan biasanya aku pun tak ingat lagi pada kejengkelanku bila eyangmu sudah menunjukkan sikap manis demikian. Delia, dalam sebuah rumah tangga, yang terpenting adalah menjaga ketentraman, bukan saling mencari dan menunjukkan kesalahan orang lain. Seringkali memang memerlukan pengorbanan untuk melakukannya. Tetapi apalah yang dapat kita capai tanpa melalui perjuangan? Sambung Eyang Suryo seakan memberi kesimpulan pada ceritanya di atas. Dan malam itu pembicaraan berakhir sampai di sini. Esok malamnya mereka duduk-duduk di serambi belakang. Malam terang kemilau oleh cahaya bulan yang sedang mencapai puncak purnama. Delia, banyak orang mengira telah memiliki seluruh hidup pasangannya setelah mereka menikah. Tak ada lagi yang perlu dirahasiakan atau disembunyikan kepada yang lain. Tak ada lagi sesuatu pun yang boleh dimiliki secara pribadi.
Tetapi sesungguhnya tidak demikian, Delia. Pernikahan membuat dua orang, pria dan wanita, memadukan jiwa dan wadah. Tetapi tidak berarti membuat mereka kehilangan diri pribadi dan kebebasannya. Pada beberapa hal tertentu, seseorang yang telah menikah pun menginginkan sesuatu yang dapat dimilikinya sendiri, bahkan yang tidak diketahui oleh kawan hidupnya. Beberapa kali eyang kakungmu mempergunakan sejumlah uang yang tidak aku ketahui kemana larinya. Dia tidak ingin mengatakannya, dan aku pun tidak pernah bertanya. Begitu juga, aku memiliki sebuah kotak berkunci yang tak pernah kuperlihatkan kepadanya. Sebab kotak itu berisi barang-barang kenangan dari orang yang pernah mengisi hatiku, yang hanya akan membuat hati eyang kakungmu terluka bila kutunjukkan kepadanya. Selain itu, aku menyimpan beberapa keinginan dan dambaan yang tak seorang pun boleh mengetahuinya, termasuk suamiku sendiri. Cerita yang dirasa Delia paling penting diucapkan eyang Suryo ketika pada malam yang entah keberapa kalinya mereka duduk di ruang tengah yang luas sambil melihat-lihat album foto lama. Delia, dulu sekali, sebelum bertemu dengan eyang kakungmu, aku pernah menjalin hubungan erat dengan seorang pria. Pria itu masih berdarah bangsawan. Sementara seperti yang kau ketahui, leluhur kita adalah orang biasa. Sudah tentu keluarga bangsawan itu tidak menginginkan aku menjadi menantunya. Apalagi pada masa itu, kebangsawanan masih sangat diagung-agungkan, tidak seperti sekarang. Keluarga pria bangsawan itu sudah mempunyai calon, keturunan bangsawan juga, yang akan dijodohkan dengan lelaki yang kucintai. Aku maupun dia sama-sama sadar menentang keluarga adalah hal yang tidak mungkin. Tetapi hubungan kami terus bercinta terus dengan diam-diam. Sudah bulat tekadku akan mencintai dia sampai kesempatan terakhir, yaitu sampai dia menikah dengan gadis pilihan orang tuanya. Keluargaku yang mengetahui hal itu menentang. Ayah, ibu, dan saudara-saudara memaksaku untuk meninggalkan pria bangsawan itu, melupakannya. Untuk apa berhubungan dengan orang yang tak mungkin kau nikahi? Begitu kata mereka. Ibu mengingatkan umurku yang akan selalu bertambah dengan berputarnya waktu. Kau tidak akan sempat mendapatkan suami nanti, kata beliau. Tapi aku tetap pada tekadku. Karena apa, Delia? Karena aku mempunyai satu keyakinan. Keyakinan yang bagiku benar, sekalipun mungkin bagi orang lain terasa janggal dan dibuat-buat. Delia, semua orang yang bercinta
pasti menginginkan percintaannya sampai kepada pernikahan. Tetapi bagiku, perpacaran yang tidak sia-sia bukanlah perpacaran yang semata-mata diakhiri dengan pernikahan, melainkan perpacaran yang memberi makna dan penghayatan kepada kedua belah pihak. Bagaimana saling memberikan cinta dan merasakannya bersama-sama sebagai satu karunia. Delia ternganga memandang kepada neneknya. Tetapi Eyang Suryo seolah-olah tidak peduli, meneruskan bicaranya. Orang menilai sesuatu dengan cara yang berbeda-beda. Tetapi banyak orang menilai hanya berdasarkan apa yang bisa dilihat. Orang mengatakan perpacaran berhasil bila sampai kepada pernikahan. Sekolah berhasil kalau mendapatkan diploma. Hidup tidak sia-sia kalau dapat memiliki rumah bertingkat 15 dan mobil berdesakan di halaman. Barangkali itu tidak salah. Tetapi ada cara lain. Cara yang lebih bersifat jiwani. Cara yang lebih dalam. Seseorang menjadi manusia yang tinggi bila memahami soal-soal kerohanian, bukan hanya semata-mata apa yang bersifat materi. Sebab apa yang kita lihat dengan mata itu seringkali palsu, Delia. Tetapi jiwa rohani tak pernah bisa dipalsukan. Delia, kau tidak sia-sia berpacaran kalau sesudah itu kau mengerti bagaimana mencintai. Kau tidak sia-sia sekolah kalau kau mengerti apa yang kau pelajari. Kau tidak sia-sia hidup kalau kau menyadari bahwa hidup ini milik Yang Maha Pencipta. Jadilah manusia yang tinggi, Delia. Jangan semata-mata menjadi wadak kasar yang hanya bisa melihat dengan mata, hanya bisa mendengar dengan telinga, hanya bisa merasakan sentuhan dengan kulit. Penglihatan paling tajam, pendengaran yang paling halus, kepekaan yang sedalam-dalamnya adalah bila dilakukan dengan jiwa. Malam itu Delia tidak dapat tidur. Kata-kata Eyang Suryo terngiang-ngiang terus di telinganya. Jadilah manusia yang tinggi, Delia. Ya, aku akan menjadi manusia yang tinggi. Bagaimana caranya? Caranya, Delia, pandanglah segala sesuatu dengan jiwa yang lapang dan hati yang bersih. Relakan dengan hati ikhlas apa yang tidak menjadi milikmu. Terima dengan segala rasa syukur apa yang diberikan Tuhan untuk mengisi hidupmu. Sadarilah apa yang kita peroleh saat ini, apapun itu keadaannya, adalah yang terbaik dari Tuhanmu. Seakan-akan ingin memberikan tekanan pada apa yang dikatakannya, malam berikutnya Eyang Suryo tidak berbicara apa-apa. Selama 3 minggu berturut-turut, Delia selalu bersama neneknya, baik tidur maupun jaga. Hal ini membuat dia semakin lekat kepada Eyang Suryo. Wanita tua itu bertubuh sedang, biasa saja, tidak tinggi, tidak gemuk, tidak ada sesuatu yang luar biasa.
Tetapi dari dirinya memancar daya kekuatan yang membuat semua orang menaruh rasa kagum dan hormat. Wajahnya selalu tampak bersinar, mata menatap dengan jernih dan terang, mencerminkan jiwa besar yang ada di dalam dirinya. Namanya memang sesuai dengan dirinya. Suryo atau Surya juga berarti matahari pagi. Sebab matahari pagi jelas berbeda dengan matahari siang. Matahari siang menyengat kulit, membuat tanaman layu, menyebabkan orang berkeluh kesah dan segan bekerja. Tetapi matahari pagi hangat, menyehatkan tubuh, membuat tanaman segar, membuat hati cerah, dan membangkitkan semangat. Aku punya 5 orang anak perempuan, tetapi tak seorang pun yang menuruni sifat-sifatku sepenuhnya. Aku malahan merasa menemukannya pada seorang cucuku. Kok ini Delia? Kata Eyang Suryo pada suatu sore ketika mereka duduk di serambi belakang sambil minum teh. Eyang membuat saya besar kepala. Saya bukan apa-apa dibanding Eyang. Saya tidak menuruni kemuliaan hati dan kebesaran jiwa Eyang. Sahut Delia dengan sejujurnya, sekalipun hatinya terasa melonjak. Ya, karena kau kalah pengalaman 50 tahun denganku. Tapi kalau saja aku bisa kembali berumur 20 tahun, kita pasti menjadi 2 orang yang saling mirip. Kau bisa menari, Lia? Menari Jawa? Delia menggeleng. Aku dulu termasuk penari yang baik waktu masih muda. Gender yang ada di ruang tengah itu adalah alat yang selalu kupegang kalau kebetulan tidak menari. Kalau ada kesempatan belajar, menarilah Lia. Itu sangat berguna untuk melatih gerak dan sikap tubuh, juga melatih jiwa seni yang halus. Mudah-mudahan Eyang, kalau piano itu siapa yang suka memainkan? Eyang juga. Tiba-tiba Delia ingat piano kuno besar yang diletakkan berseberangan dengan gender. Aku tidak bisa main piano. Piano itu dulu hadiah Tuan Frederick, kenalan Eyang kakungmu pada zaman penjajahan. Dia orang yang baik, cinta damai dan keluarga. Tetapi tugas negara mengharuskannya menjadi opsir yang harus selalu meninggalkan keluarga dan memerangi bangsa-bangsa lain. Sesudah kemerdekaan, semua orang Belanda dipulangkan ke negerinya. Maka sebagai tanda mata, piano kesayangan itu dihadiahkan kepada Eyang kakung. Kok bisa main piano? Delia menggeleng dengan malu. Saya tidak bisa apa-apa, Eyang. Nantilah, saya jadi ingin ikut les piano. Kemarin saya sudah berniat mau ambil les Inggris. Banyak betul yang mau saya kerjakan. Les menari, les piano, les Inggris. Ya, kalau kita mau, banyak sekali yang bisa dikerjakan dalam hidup ini, Delia. Delia mengangguk. Banyak perubahan terjadi pada diri Delia setelah beberapa lama tinggal di rumah neneknya. Rumah bekas juragan batik yang besar dan penuh perabot ukiran itu memberikan rasa tersendiri dalam hati Delia. Rasa tentram dan damai,
suatu perasaan yang tak pernah dijumpainya, bahkan dalam rumahnya sendiri. Terima kasih telah menikmati cerita ini. Tuliskan saran atau komentar di bawah untuk memperbaiki channel ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and share.